Terima kasih. Eee, Aiham tuh sebenarnya saya walaupun saya sudah sempat, eee, heran juga dulu, dia soalnya hiperaktif sekali. Dia Mmm, sangat aktif, tetapi dia masih di umur 1 tahun sampai 2 tahun itu masih bisa berinteraksi dengan orang-orang dalam rumah, masih bisa kontak matanya masih bagus, sekali-sekali masih bisa verbal, cuman lama-kelamaan masuk ke usia 3 tahun, yang seperti anak-anak sebelumnya tadi orang tua sharing tadi tuh, kebiasaannya mulai hilang satu persatu, mulai hilang sedikit-sedikit. Dan kondisinya waktu itu saya masih domisili di Papua, masih, ikut suami, kami di Papua, di sana informasi tentang, anak seperti ini pun tuh sangat jarang, maksudnya tidak, kita jadi bingung mau bertanya sama siapa. Saya sempat bertanya ke itu, ke psikolog, tapi itu psikolog yang di Kendari, itu juga saya telepon, terus saya tanya, saya keluhkan kondisi Aiham waktu itu. Saya, ada sedikit curiga karena dia sering jalan jinjit, terus dia juga kadang lompat-lompat menepuk-nepuk telinganya, terus sering tantrum sedikit-sedikit, sudah mulai tantrum, cuman kan waktu itu masih kecil, jadi belum terlalu bermasalah. Sama psikolognya bilang, "Coba panggil dia, kalau dia noleh berarti tidak, maksudnya belum mengarah ke sana." Saya coba-coba panggil, waktu itu masih bereaksi, masih berinteraksi, masih bisa, cuman semakin, aktif, semakin hiperaktif dia. Tidurnya terganggu, tidur larut malam, dan mulai hilang kebiasaannya itu. Sama psikolognya bilang itu perlu, observasi lebih lanjut lagi. Karena kondisi di Papua waktu itu memang sangat menyulitkan saya dan memang tidak aman juga, lagi kacau waktu itu, saya memutuskan untuk kembali ke Kendari. Saya bawa dia, menjelang 3 tahun. Terus saya ketemu, psikolognya. Psikolognya, asesmen dia bilang, "Ya, dia partial autism," katanya. Saya sendiri juga tidak mengerti apa itu. Tapi, setelah diberitahu bahwa saya harus cepat cepat mengajari dia sebelum usianya masuk 5 tahun. Karena kemampuan apa, usia emasnya itu setelah lewat 5 tahun itu akan sangat sulit mengajari dia. Dan diajarilah saya, tinggal biasanya saya kalau pulang ke Kendari itu kalau dari Papua paling sebulan sudah balik lagi. Tapi karena kondisi anak saya waktu itu memang memerlukan, penanganan, saya, terapilah 1 bulan sama psikolog itu. Saya konseling, saya diajari bagaimana cara berkomunikasi dengan dia, saya diajari bagaimana saya mengajari dia berbicara, yang memang waktu itu sudah hilang, verbalnya itu sudah hilang. 3 tahun itu sudah hilang dan sudah tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi ditambah waktu itu dia bermain HP, gadget. Sekali lagi karena kondisi kami di Wamenah itu di Papua yang tidak aman, untuk menenangkan dia yang hiperaktif ini terpaksa saya harus pakai gadget. Ternyata ya efeknya itu sangat-sangat luar biasa. Dia tidak bisa melepas gadgetnya, walaupun sebentar saja tidak bisa. Kemana-mana dia selalu pegang. Dan terapi sebulan itu adalah terapi untuk melepaskan dia dari HP. Dia tidak pernah kenal saya ini siapa, dia tidak pernah peduli saya tinggalkan dia berapa lama. Dia tidak sadar dengan lingkungannya, sudah benar-benar, ya hilang semua, sudah tidak peduli. Dunianya itu cuma dunia dia dan dunia gadgetnya. Setelah melakukan terapi 1 bulan itu ya alhamdulillah gadgetnya lepas, muncul masalah baru, tantrumnya makin jadi. Tantrumnya makin jadi, tetapi
tapi alhamdulillahnya dia sudah bisa mengenali saya waktu itu. Dan saya diajari psikolog itu untuk saya belajar bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, dan saya memutuskan karena harus balik ke Papua lagi, saya balik ke Papua waktu itu. Sekali lagi di tempat kami itu di daerah yang agak sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Saya disuruh pakai kartu waktu mengajarkannya. Belakangan saya baru tahu bahwa kartu itu namanya kartu bicara. Tapi karena keterbatasan, kalau mau apa-apa, Wamena itu daerah yang sangat terisolir juga sih. Tapi kalau mau beli yang di luar dari kebutuhan pokok itu kita mesti ke Jayapura. Dan Jayapura, dari Wamena ke Jayapura itu 1 jam. Mesti naik pesawat. Oh, naik pesawat. Oh, nggak bisa Iya. darat ya? Tidak bisa. Bisa sebenarnya, tapi karena kondisinya yang tidak aman, Papua itu yang tidak pernah aman, selalu ribut, menyulitkan saya. Jadi saya berpikir sendiri bagaimana caranya saya bisa menjalankan apa yang saya pelajari dari psikolog itu. Dengan berbekal keterampilan seadanya, saya dan ayahnya buat kartu sendiri. Kartunya ditempel, buat memprint angka, print gambar, print apa, terus ditempel di karton, digunting-gunting, di lakban bening, dan itu yang saya ajarkan selalu, bangun tidur dan sebelum dia tidur. Terus-terusan, sambil saya terus konseling dengan psikolognya yang di Kendari, saya konseling lewat handphone, dan selama setahun, kurang lebih setahun, saya mengajak anak saya berbicara di hadapan cermin. Saya selalu berbicara. Saya bawa dia jalan keliling di atas trotoar, putar kota Wamena. Saya ajarkan dia, kakak, yang ini namanya jalan, yang ini namanya mobil, yang ini namanya motor, yang ini namanya pohon. Pokoknya selama 1 tahun itu aktivitas saya seperti itu. Di rumah saya ajarkan dia dengan pakai kartu-kartu seadanya itu, tapi tidak ada respon. Dari dia tuh tidak ada respon sama sekali. Lama-kelamaan perilakunya makin menjadi, suka manjat, dia paling senang bermain air, terus sering tertawa sendiri, lompat-lompat tertawa sendiri. Cuman ya waktu itu karena masih kecil, jadi ya masih terasa lucu ya, masih terasa lucu bagi kita waktu itu. Dan alhamdulillahnya setelah hampir 4 tahun dia verbal. Hanya verbalnya itu hanya untuk kata-kata seperti ibu, bapak, kakak, itu bisa dia sebutkan. Tapi kalau misalnya dia minta makan tuh dieja pakai angka. Kayak Aiham, dia tahu Aiham, bahwa dia namanya Aiham, saya ibunya, terus bapaknya dia selalu sudah mengucapkan bapak, ibu, Aiham, bapak Aiham, ibu, sudah bisa. Tapi dia tuh kalau misalnya minta makan tuh dia Aiham MAKAN. Jadi dia eja makan, dia tahu kalau maksudnya itu makan MAKAN, Aiham MINUM, atau dia eja seperti itu. Atau kalau angka, kalau kita kan biasa menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, kalau dia tidak, 5, 4, 3, 2, 1. Dia balik-balik semuanya. Dan dia tuh paling senang menghafal nomor plat kendaraan. Tapi dibacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, jadi bukan dari kiri ke kanan. Karena kondisi seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk saya harus balik ke Kendari. Saya akhirnya berbicara. Ya, Ibu memutuskan balik ke Kendari ini ya, dari sana itu, Bu? Iya. Akhirnya saya balik ke Kendari, sebenarnya juga ini bukan di Kendari ini ya. Saya hampir sama dengan Ibu Siti Rahmawati.
jarak dari tempat saya tinggal ke kota Kendari itu 2 jam atau 3 jam perjalanan. Oh, Jadi, Ibu apa dari namanya, Bau, kabupaten. halo, Ibu dari Bau. Iya. Tidak, saya bukan dari Bau-Bau, saya masih di daerah Kendari, tapi saya di daerahnya. Oh, oke, oke. Ya, Hmm. Ibu jadi kembali ke Kendari umur berapa itu Ayham? Aiham hampir 4 tahun. Oh, Waktu itu disarankan untuk masuk sekolah. Katanya kalau sudah sekolah dia pasti belajar sosialisasi dan mungkin verbalnya juga akan semakin bagus. oke. Setelah itu Ibu melakukan masuk ke sekolah Ayham Iya, waktu saya 4. masukkan ke sekolah, tapi itu hanya 6 bulan kayaknya dia sudah berhenti. Karena waktu itu sudah mulai bisa verbal, dia katanya capek. Dia bilang capek. Karena yang nggak mau. sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Waktu itu masih PAUD. Waktu itu PAUD. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dia berhenti 6 bulan. Tidak mau sekali, tidak mau lagi ke sekolah. Ngamuk dia, tantrum. Jadi saya berhentikan dia. 6 bulan kemudian saya masukkan lagi ke PAUD tapi di sekolah yang lain. Di sana alhamdulillah berjalan lancar. Tapi selama itu sebenarnya dia sudah sering tantrum. Dalam usia-usia itu dia sudah sering tantrum dan tantrumnya itu parah. Saya suka dijambak. Kalau dia tantrum itu saya dijambak, baju saya ditarik-tarik, saya digigit, pokoknya kalau sudah tantrum itu luar biasa. Cuman kan waktu itu masih kecil, jadi masih bisa diatasi. Sudah sering muntah juga waktu itu. Muntahnya malah waktu masih belum setahunan itu sudah mulai muntah-muntah, sering muntah-muntah. Oke. Sudah sering muntah, sudah sering mimisan, pulang sekolah kadang sudah mimisan. Tapi waktu itu ya masih karena belum ada pengetahuan tentang itu, jadi saya menganggap itu hal yang biasa saja. Jadi karena masih kecil, masih gampang diatasi. Selesai PAUD 1 tahun, lanjut ke TK 1 tahun, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wisuda TK, masuk SD. Dan masalahnya baru muncul setelah dia masuk 6 bulan masuk SD. Di Oh. situ tantrumnya luar biasa dan saya sudah kewalahan. Saya sudah tidak bisa mengatasinya. Lelah, sangat lelah. Itu akan kalau dia sudah mulai tantrum, akan berlarut-larut. Kalau tantrumnya dari pagi, itu akan berlarut sampai malam, sampai larut malam bahkan tidak tidur. Yang saya tidak bisa apa-apa, yang saya hanya tinggal sendiri dan suami saya di Papua, saya di sini menghadapi dia yang tantrumnya luar biasa. Karena tidak sanggup lagi, apalagi pihak sekolah, dan tantrumnya itu bukan di rumah saja, sudah dengan di sekolah. Dia sudah mulai merusak buku-buku di sekolah, meja dibanting, kursi dibanting, gurunya dicakar, teman-temannya dijambak. Itu kalau sudah mulai tantrum. Dan dari pihak sekolah itu akhirnya menemui saya dengan sangat tidak enak hati. Mereka menemui saya dan minta tolong Ayham kami istirahatkan dulu sebentar dan tolong cari cara bagaimana anak ini bisa, kalau ada jalan buat terapi, tolong cari jalan itu dulu. Kami istirahatkan, tapi tidak dengan jaminan dia tidak dikasih keluar, tidak dikeluarkan dari sekolah itu. Akhirnya saya dengan mau berbesar hati dan mulai waktu itu saya juga bingung mau kemana, karena saya di daerah, walaupun saya sudah di kampung, tapi saya kan di daerah, saya tidak tahu informasi itu di Unaha itu. Sampai hari ini pun informasi tentang autism itu sangat-sangat minim. Dan akhirnya saya pergilah ke
ketemu lagi dengan psikolognya, psikolog yang mendampingi kami selama ini. Tapi sebelumnya saya sudah sempat ke dokter ahli jiwa